Pernah nggak sih janji sama diri sendiri buat ngelakuin sesuatu, tapi gagal? Kita semua pernah kok. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas soal kekuatan tekad. Tapi bukan sebagai soal baik buruknya karakter ya, melainkan sebagai fenomena ilmiah yang ternyata bisa kita pahami, kita latih, dan akhirnya kita kuasai. Nah, ini dia nih. Kita semua tahu kan ceritanya? Awal tahun bikin resolusi, semangatnya 45. Baru beberapa minggu, tahu-tahu udah balik lagi ke kebiasaan lama. Rasanya tuh kayak kegagalan pribadi yang bikin nyesek. Tapi, apa benar ini murni salah kita? Nah, ini dia ide utamanya yang mungkin bakal mengubah cara pandang kita. Gimana kalau kegagalan itu sama sekali nggak ada hubungannya sama karakter kita? Riset modern nunjukin kalau ini semua soal sesuatu yang jauh lebih bisa diukur. Energi mental kita yang ternyata ada batasnya. Oke, kita mulai dari konsep kuncinya dulu ya. Otot kekuatan tekad. Para psikolog, salah satunya yang terkenal itu Roy Baumeister, mereka melihat tekad itu sebagai sesuatu yang nyata dan bisa diukur. Dan mereka punya perumpamaan yang pas banget buat ngejelasinnya. Coba deh, bayangin tekad Anda itu kayak otot bisep. Tiap kali Anda nolak godaan, bikin keputusan sulit, atau maksa diri buat fokus, Anda itu lagi ngangkat beban pakai otot itu. Dan sama kayak otot beneran, ya jelas bisa capek. Tapi ada kabar baiknya loh, otot ini juga bisa dilatih biar makin kuat. Contoh paling keren datang dari seniman Amanda Palmer. Dulu dia pernah kerja jadi patung hidup. Kata dia, bagian paling susahnya itu bukan nahan pose, tapi non-reaktivitas. Coba bayangin, nahan ribuan dorongan kecil. Nggak boleh garuk yang gatel, nggak boleh ketawa pas digodain, nggak boleh bereaksi sama sekali. Setiap penolakan kecil itu, wah itu menguras energinya habis-habisan. Sampai di akhir hari dia benar-benar kelelahan. Nah, rasa lelah yang dialami Amanda Palmer itu bukan cuma perasaan loh. Di dunia sains, ini ada namanya depresi ego. Dan para ilmuwan punya cara yang cerdas banget buat membuktikannya di lab. Oke, jadi bayangin ya, ada eksperimen klasik. Dua kelompok orang yang lagi lapar dimasukin ke ruangan yang wangi banget sama aroma kue coklat yang anget baru matang. Kelompok pertama, mereka harus ngerahin semua kekuatan tekadnya buat makan lobak. Iya, lobak. Sementara kelompok kedua, bebas mereka boleh makan kuenya. Setelah itu, dua-duanya dikasih teka-teki super susah yang mustahil dipecahin. Hasilnya, kelompok yang makan kue, mereka bertahan hampir 20 menit. Tapi, kelompok yang makan lobak, yang otot tekadnya udah terkuras habis buat nolak kue, mereka nyerah cuma dalam 8 menit. 8 menit, energi mental mereka benar-benar udah habis, kosong. Inilah inti dari depresi ego. Kita cuma punya satu tangki bensin buat kekuatan tekad. Energi yang kita pakai buat sabar pas macet, buat nahan gak marah-marah ke anak, sama buat fokus kerja, itu semua ngambil dari satu sumber yang sama. Dan sumber itu terbatas. Dan kita semua pasti pernah ngerasain kan pas tangki itu udah mau kosong, pikiran jadi lemot, kita jadi gampang banget kesulut emosi, dan tiba-tiba keinginan buat ngemil atau belanja online rasanya nggak tertahankan. Bahkan stamina fisik pun ikut drop. Ini sinyal dari tubuh kita kalau otot tekad kita butuh istirahat. Nah, ini jadi pertanyaan berikutnya. Kalau tekad itu kayak otot yang bisa kehabisan energi, terus bahan bakarnya apa dong? Jawabannya ternyata sederhana banget dan sangat biologis. Betul sekali. Glukosa. Gula sederhana yang jadi bahan bakar otak kita, ternyata itu juga yang jadi bensin buat pengendalian diri. Tiap kali Anda membuat keputusan, tiap kali Anda menahan godaan, itu secara harfiah membakar glukosa di otak Anda. Kalau masih kurang yakin, coba lihat studi yang luar biasa ini. Ini tentang keputusan Dewan Pembebasan Bersyarat di Israel. Pas pagi-pagi, waktu kadar glukosa para hakim masih tinggi, mereka setuju ngasih pembebasan bersyarat ke sekitar 65% kasus. Tapi, makin siang, pas energi mereka udah terkuras sebelum makan siang, angka persetujuannya anjlok drastis, sampai di bawah 15%. Kenapa? Karena otak yang lelah, yang kurang glukosa, otomatis ngambil jalan pintas paling aman. Bilang, enggak. Terus apa artinya ini buat kita sehari-hari? Artinya setiap pilihan yang kita buat, bahkan yang seru kayak milih mobil baru atau nentuin mau liburan kemana, itu menguras sumber daya yang sama persis dengan yang kita butuhin buat bilang enggak ke godaan. Makanya jangan heran kalau seharian belanja bisa bikin kita capeknya sama kayak seharian nahan diri dari camilan di kantor. Oke, jadi kita udah tahu nih, tekad itu terbatas dan bahan bakarnya glukosa. Terus gimana? Apa kita pasrah aja? Tentu enggak. Kabar baiknya adalah sama kayak otot lainnya, kita bisa melatihnya. Yuk kita lihat gimana caranya melakukan latihan kekuatan tekad. Dan kuncinya itu satu,
konsisten. Nggak perlu yang berat-berat, yang penting rutin. Latihan-latihan kecil dalam mengendalikan diri, kalau dilakuin secara teratur, ternyata bisa banget ningkatin stamina tekad kita secara keseluruhan. Contohnya apa? Sederhana banget loh. Studi nunjukin kalau hal-hal simple kayak sengaja memperbaiki postur duduk pas kita sadar lagi bungkuk, atau nyatet semua yang kita makan, atau bahkan cuma sikat gigi pakai tangan yang nggak biasa kita pakai, itu semua berfungsi kayak dumbbell kecil buat otot tekad kita, bikin dia lebih kuat buat ngadekin tantangan yang lebih besar nanti. Nah, ini nih, kita sampai ke bagian yang paling penting dari semuanya. Karena tujuan akhirnya itu bukan buat jadi orang dengan tekad sekuat baja. Tujuannya adalah merancang hidup kita, supaya kita makin jarang butuh pakai tekad itu. Kuncinya adalah bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Ini mungkin bakal bikin kaget ya. Kita sering banget ngebayangin orang paling disiplin itu orang yang setiap saat perang batin melawan godaan. Kenyataannya? Justru sebaliknya. Orang dengan pengendalian diri terbaik adalah mereka yang paling jarang harus berhadapan langsung dengan godaan. Loh kok bisa? Karena mereka mainnya menyerang, bukan bertahan. Gini bedanya. Main bertahan itu artinya tiap hari ngabisin energi buat nolak donat di pantry. Capek kan? Nah, kalau main menyerang, energinya dipakai sekali aja di awal buat membangun kebiasaan baru. Misalnya, sengaja ngambil rute lain ke meja kerja, biar nggak ngelewatin pantry sama sekali. Mereka mengotomatiskan perilaku baik. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Tujuannya bukan untuk punya lebih banyak kekuatan tekad. Tujuannya adalah untuk lebih jarang membutuhkannya. Pengendalian diri yang cerdas itu adalah soal menciptakan rutinitas dan lingkungan di mana pilihan yang baik otomatis jadi pilihan yang paling gampang. Nah, sekarang coba deh tanyakan ke diri Anda sendiri. Di area mana dalam hidup Anda terus-terusan main bertahan? Lalu pikirkan, satu aja rutinitas kecil apa yang bisa Anda bangun, yang bisa bikin kekuatan tekad nggak lagi jadi penentu kemenangan Anda.